Halo, saya Sikars kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini menjawab pertanyaan dari banyak sekali yang bertanya kepada saya. Dan saya prihatin juga banyak yang nanya ke saya terus, Bang, Om, Kak, Pak, Mas, ini gimana dong dengan kondisi seperti sekarang ini? Kita harus gimana saat semua yang terjadi seperti ini datang secara tiba-tiba? Dan memang sayangnya kita semua itu sudah nggak dibiasakan menabung lagi. Akhir-akhir ini, maksudnya 10-15 tahun ke belakang ini tahu bahwa sebenarnya ya segala sesuatu itu sebaiknya diinvestasikan. Dan akhirnya kita tidak memiliki satu jumlah dana darurat yang bisa kita pergunakan saat kejadian seperti ini muncul. Ya memang kejadian seperti ini nggak ada yang bisa memprediksikan. Saat semua orang tiba-tiba diam di rumah, nggak tahu mau ngapain dan bingung mau ngapain. Saat terjadi seperti itu, biasanya yang muncul pertama itu adalah panik. Nah, dan saat orang itu panik, kemudian dia akan bingung, akhirnya harus ngapain lagi. Seperti saya lihat dari videonya Denny Siregar ya, kalau nggak salah dia bilang pertama kali yang terjadi, jika terjadi sesuatu yang di luar dugaan mereka, misalkan seperti saya pernah mengalami ibu saya meninggal dunia, atau kemudian tiba-tiba saya mau pitching satu project, ternyata projectnya nggak tembus. Yang pertama adalah denial. Sama seperti kalau kamu nyatain cinta, kamu pikir selama ini dia sayang sama kamu dan sebagainya, endingnya pas nyatain, terus dianya ternyata cuma bilang, aku sebenarnya nganggap kamu sebagai saudara sih. Nah, itu yang pertama terjadi adalah denial. Nggak percaya sama apa yang terjadi. Dan mereka bingung. Mereka kemudian akan melakukan segala cara untuk, enggak nih kayaknya, ya kayak, coba cubit deh, ini mimpi deh kayaknya. Mereka nggak percaya kalau ini tuh nyata dan terjadi. Nah, yang kedua, biasanya nyari-nyari kesalahan orang lain. Ah iya, dia aja selama ini nggak dengerin aku, nggak pernah ngerasain, nggak pernah ngitung apa yang ku kasih. Nah, biasanya ini orang-orang yang nggak salah jadi disalahin. Kayak misalkan dengan adanya corona ini, yang pertama adalah, enggak kok corona, enggak lah, ini enggak ini kok nggak nyebabin apa-apa. Udah jelas-jelas banyak orang meninggal. Udah jelas-jelas kalau saya lihat di meme-meme itu, kebayang nggak ada tempat, kalau saat ada masjid sama tempat prostitusi itu tutup, ya berarti ini serius gitu loh. Kalau ada orang yang nanya, ini berarti kan surga sama neraka agree in one thing. Nah, kalau saya baca seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini adalah satu yang terjadi itu, yang pertama mereka itu ketakutan dan denial. Yang kedua itu mulai nyalah-nyalain. Wah, ini gara-gara penanggulangannya ini telat, ini gara-gara pemerintah tuh nggak serius apa. Mereka mulai nyalah-nyalain seperti itu. Nah, yang ketiga biasanya sudah mulai menerima walaupun terpaksa. Ya sudahlah, daripada nanti meninggal, udahlah saya di rumah aja lah. Nah, yang keempat, biasanya setelah ini mereka mencoba untuk berdamai dengan hal ini tadi. Nah, berdamai itu dalam artian, nah nggak mau ngapain ya, berarti ya udah deh main sama anak, main sama istri, udahlah nonton Netflix aja. Kalau untuk ternyata yang nggak punya seperti itu, ya udahlah tiap hari kita ngobrol aja sama orang-orang di sekitar kita, ngobrol sama tetangga walaupun jaraknya jauhan dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah saat dimana kita mulai mencoba untuk mengadaptasi kondisi ini dan mencoba mencari tahu apa yang bisa kita lakukan. Nah, apa yang akan saya bahas ini masuk ke poin kelima. Jadi, video ini nggak untuk kalian semua yang masih denial, yang masih nyari-nyari kesalahan orang lain, yang masih berpikir kalau, aduh, ini berarti saya harus make peace nih sama ini, atau ke orang-orang yang masih, aduh gimana ya caranya, masih bingung seperti itu. Nah, jika kalian sudah siap, maka dengarkan video ini. Ini adalah pandangan saya sebenarnya yang paling sesuai untuk bisa mendapatkan apapun caranya agar kita survive. Oke? Nah, yang pertama adalah kita mainkan logika kita dulu, hilangkan perasaan kita. Nah, biasanya kalau dalam subconscious, pengendalian subconscious mind kita ini, hindarkan semua sesuatu yang sifatnya itu a priori, emosi, dan apapun yang bersifat, ini nanti, coba dengarkan dulu. Nah, yang pertama harus diterima di sini adalah kita cari tahu dengan logika kita, yang kita cari ini apa. Kalau yang kita cari itu jelas bahwa kita cari makan harus dibeli pakai uang, berarti kita harus cari uang ini ada di mana. Dengan seperti itu kita akan tahu. So far dari apa yang saya lihat, sebenarnya bisnis yang paling memungkinkan itu adalah sandang, pangan, papan, dan tiga ini. Tapi saat ini orang sudah meniadakan sandang dan papan. Jadi mereka fokus kepada pangan. So, kalau kalian mau survive, nggak mungkin ceritanya walaupun ada corona orang nggak makan. Nah, jualanlah makanan. Jika ternyata kita bisa berjualan makanan, apapun itu, open PO kayak apa, jualanlah makanan. Itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa survive. Loh, tapi saya kan pengusaha IO yang tadinya punya ini dan sebagainya. Lupakan itu semua. Kita harus survive. Atau loh, saya kan dulunya manajer bank dan sebagainya, sampai saya akhirnya harus menandatangani surat kalau saya nggak akan menerima gaji selama beberapa bulan. Ya sudah, kita harus jualan sesuatu yang menghasilkan.
Makanan itu salah satunya. Dan yang saya lihat masih berkeliaran di sini adalah ojol yang memang mengantarkan makanan. Nah, kedua, ya kita lihat bahwa sebenarnya yang paling dibutuhkan setelah makanan adalah alat kesehatan, vitamin, masker, apapun yang berhubungan dengan itu, desinfektan, sabun dan sebagainya, karena ini memang sedang dibutuhkan. Tapi ingat, jangan mengambil untung yang gila-gilaan karena bisa jadi nanti kualat. Jadi dua hal ini yang saya bilang akan bisa menyelamatkan jika memang secara logika harus kita lakukan. Tetapi jika tidak, sebenarnya saya akan menyarankan untuk kalian semua melakukan apa yang saya lakukan. Jadi saya berpikir bahwa uang itu sendiri saat ini sedang dipegang oleh pemiliknya. Jadi orang nggak mau lagi tuh invest. Mereka nggak mau lagi tuh naruh duitnya di tempat yang lain karena segala sesuatunya berhenti. Ibarat kata saat waktu itu ada satu orang datang kepada saya, dia berkelakar, "Bro, ini gue kalaupun sekarang punya uang 10M sekalipun, anggap saja, misalkan ya, ini sekali lagi saya katakan ini misalkan untuk kalian yang masih kecil dan mudah nanya ke orang tua kalian." Jadi waktu itu dia bilang, ini ibaratnya satu dagang narkoba atau buka tempat prostitusi sekalipun, pasti nggak akan laku karena orang udah nggak mau beli dengan kondisi seperti ini. Jadi kebayang nggak, dua hal yang paling dosa ini aja itu tidak mungkin bisa dilakukan seperti saat ini. Otomatis di bawah-bawahnya bisnis seperti beli saham, investasi, atau mungkin kita beli emas harganya juga sudah mahal, atau melakukan hal-hal yang lain yang biasa kita lakukan setiap hari, itu nggak akan bisa terjadi karena saat ini orang sedang memegang cash money mereka dan benar-benar nggak mau dibagikan kecuali kepepet atau perlu. Nah, satu-satunya yang masih bergerak dan masuk ke dalam rumah itu adalah digital. Mau televisi, mau dia sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, atau apapun, berbisnislah melalui hal itu tadi. Ini adalah sebuah keniscayaan. Hanya itu satu-satunya menghubungkan manusia. Dan semoga nggak ada yang ngekat internet dalam kondisi seperti sekarang. Nah, yang kita lihat di sini adalah bahwa selama kita menjalankan bisnis dengan platform tersebut dan menggunakan apapun yang ada di tempat itu, so far kita akan bisa survive. Terutama misalkan kalau boleh saya share di sini, kita punya account YouTube dan itu berhasil untuk dimonetize atau bisa mendatangkan orang untuk memasang iklan di channel YouTube kita. Nah, jika itu terjadi, maka mungkin sebenarnya hal-hal seperti wah, dolar naik, sebenarnya malah lebih happy karena dibayarnya pakai dolar. Kedua, uang itu masih tetap mengalir karena apapun yang terjadi, orang masih tetap butuh menonton tayangan YouTube, baik untuk hiburan, informasi, ataupun hanya berita yang bisa menghubungkan semua orang yang ada di sini. Nah, jadi satu, gunakan sosial media, walaupun ternyata bisnisnya tetap yang tadi awal itu tadi, misalkan berjualan makanan dan berjualan alat kesehatan, tetap gunakan sosial media karena hanya itu satu-satunya cara selain kita memasang iklan di televisi yang which is itu mahal sekali. Nah, jadi saran saya adalah coba untuk mulai ramah dengan HP-nya, komputer, laptopnya, coba untuk lihat peluang bisnis di internet, apapun yang bisa kita lakukan di situ kita lakukan. Jika ternyata kalian tertarik, sebenarnya saya juga pengen bisa share tentang bagaimana YouTube ini bisa mengubah hidup saya dan juga bisa mengubah hidup kalian semua. Cobalah untuk membuat satu konten di dalam YouTube. No, tidak ada hubungannya harus menjadi artis dulu, pernah muncul di televisi dan sebagainya. Banyak sekali YouTuber-YouTuber yang awalnya dia bukan siapa-siapa. Sebut saja seperti Atta Halilintar atau Ria Ricis. Mereka nggak punya karir televisi sebelum mereka masuk ke dalam YouTube dan ternyata karirnya sekarang lebih besar daripada orang-orang yang di TV sekalipun. Nah, cobalah untuk mengikuti jejak mereka walaupun ternyata cuma 1%, 2%-nya Ria Ricis atau Atta Halilintar. Siapa tahu kalian akan bisa punya penghasilan yang luar biasa. Cobalah menyalakan socialblade.com. Oke, linknya nih ada di sini nih, seperti itu. Coba lihat penghasilan YouTuber itu sebanyak apa. Coba bayangkan kalau kalian bisa dapatkan hanya 1% atau 2%-nya saja, sebenarnya kita semua bisa menghadapi semua krisis ini dan lewat dari sini. Mungkin ini nggak untuk semua orang. Mungkin saran saya ini nggak cocok untuk semua orang yang memang seperti tadi saya bilang belum melewati 4 fase itu dan mencoba menemukan fase yang kelima. Tapi coba pikirkan baik-baik bahwa sebenarnya saat kita bisa memberikan satu konten yang bagus di situ, semua orang pasti akan menonton. Tidak harus konten hiburan, tidak harus menunjukkan hedonisme, bagi-bagi duit, prank, atau jago meramal seperti saya dan sebagainya. Cukup sederhana seperti misalkan, guys, ini loh cara mencuci piring yang bagus, yaitu dengan satu cairan sabun, kalian harus ambil dulu, terus bersihkan 1 kali, dan kemudian bilas pakai air, kemudian pakai spons yang lain, dan bersihkan dengan seperti ini, kalian menghemat penggunaan sabun cuci. Bisa dengan seperti itu dan bayangkan emak-emak yang lain akan menonton video kalian. Atau sesimpel misalkan
misalkan kalian akan bilang, guys ini loh caranya membersihkan busi agar bisa dipakai lagi dan tidak menghabiskan duit selama ini cuman buat beli busi motor. Hal-hal seperti itu masih dicari. Coba share saja apapun. Pengetahuan paling simpel sekalipun, mau itu cuman ceplok telur, cuman merebus mie rebus atau apapun, coba lakukan saja dan kalian pasti akan amazed terhadap apapun yang akan ada di sosial media sana. Cobalah untuk berpindah, kita hijrah, karena hanya ini satu-satunya cara agar kita bisa melewati ini semua. Jika kalian ternyata mau menanyakan bagaimana caranya bikin YouTube channel dan mengelolanya dan sebagainya, saya akan bisa membagikan. Mungkin saya belum menghasilkan sebesar orang-orang yang lain yang sudah selama bertahun-tahun ada di YouTube, tapi dengan kondisi seperti saat ini adalah saatnya kita semua untuk berbagi. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Ini bukan konten untuk hiburan dan sebagainya. Semoga kalian bisa melewati ini semua. Saya pun juga bisa, dan kita semua bisa kembali lagi ke hari-hari yang kita akan nikmati seperti saat sebelum corona ini datang. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.